Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adilika, Talino, Maturami, Saruga, Basengaka, Jubata. Yang sama-sama kita hormati Bapak Badan Kesbak Pol Gunung Kayang, Bapak Camat Jago Babang, Ibu Camat Seluas, Bapak Camat Siling, Bapak Kapolsek Jago Babang dan Seluas, Pak Babinsa, Pak Ketua FKB, tentunya yang barusan tadi menyampaikan arahan untuk kita semuanya, rekan-rekan segenap anggota FKB yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak KUA Jago Babang, tokoh agama, pemuka masyarakat, hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama tentunya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Sehat, Pak? Sehat. Jadi ibunya cuma satu yang ucapannya. Bahagia, Pak? Ya. Nah, kalau tidak sehat, bahagia, insya Allah sukses. Karena itu yang harus menjadi doa yang harus kita munajatkan. Sehat, bahagia. Sehat, bahagia. Nanti kalau tidak sehat, susah juga mau bahagia. Ukuran bahagia berrelatif. Nah, nanti kita sendiri yang mengukurnya kebahagiaan itu. Tapi pasti sepakat kalau bahagia itu pasti membawa jalan ke ketenangan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini sepertinya saya hari ini bernostalgia. Karena dulu pertama kali saya menginjakkan kaki di Bengkayang dan tugas pertama kali diamanahkan oleh negara dulu menjadi staf KUA Jago Babang, stafnya almarhum Pak Sapari tahun 2003. Saya waktu itu saya hanya sebentar, kantor ini belum ada. Begitu kantor ini dibangun baru seminggu saya langsung dipindah ke Seluas. Jadi waktu itu hanya seminggu saja menempati kantor yang baru. Selebihnya di mana saya? Saya migrasi. Jadi pegawai migrasi sementara. Bantu kawan-kawan ngecop PLB. Jadi disitulah saya ditempatkan Pak Satari sempat beberapa bulan. Memang tidak lama di Jago Babang. Namun waktu saya pindah di Seluas sempat juga mengajar di SMP Jagoy. Ini senang masih banyak sahabat-sahabat saya sama-sama guru di Jagoy. Ada juga Pak Hedri di Seluas. Ini rekan-rekan saya di dunia pendidikan. Jadi dulu di KUA kan tidak banyak Pak pelayanan. Jadi akhirnya KUA merangkap sebagai guru. Sempat mengajar juga di SMA Seluas. Waktu masih rintisan juga itu SMA beberapa tahun. Agak aneh juga waktu itu kawan ngajar bahasa Inggris. Tapi yang sedang-sedang saja ngajar kelas 1. Jadi ya karena memang saya pikir waktu itu karena kondisi kita di lapangan Pak ya. Karena waktu itu memang kita masih banyak membutuhkan tenaga. SDM kita waktu itu mungkin sangat terbatas. Dan kedua di KUA juga pelayanannya terbatas sehingga kita harus bisa berbagi semangat juga untuk di bidang yang lain, terutama di bidang pendidikan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini tadi Pak Ketua sudah menyampaikan hari ini forumnya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bengkayang, hadir di Jago Babang. Memang sudah direncanakan. Jadi bukan tiba-tiba, sudah direncanakan dan ini program. Titik kumpulnya jadi Jago Babang. Jadi sebuah kehormatan kami bisa diterima di kantor camat, diterima Pak Camat dengan luar biasa. Jadi rekan-rekan FKUB ini
Kegiatan ini sudah beberapa kali dilaksanakan. Kita kemarin di Sungai Raya Kepulauan, penjaringan aspirasi juga di daerah pesisir di sana. Kemudian hari ini tadi Jaga Bapang di daerah Purwakarta. Sejujurnya saya ini yang ketiga ya kita Pak. Kemarin kita acara orasi kebangsaan ya awal bulan. Kemudian ada ulang tahun Desa Jagur. Saya juga hadir dan hari ini yang ketiga untuk bulan ini di Jagur Bapak. Baik, mungkin kesempatan juga tidak panjang. Mohon maaf sebelum saya berpanjang lebar. Saya izin sebelumnya, mungkin nanti jam 11 saya izin check out dari ruangan ini karena di hari yang sama kami ada rapat dengan pimpinan di Pontianak terkait evaluasi penyelenggaraan haji di tahun 2022. Sama-sama penting kegiatannya, hari ini juga penting, yang di sana juga penting. Akhirnya saya harus membagi waktu, tapi harus hadir di Jaga Bapak. Tapi yang di sana saya sudah izin. Tidak apa-apa Pak, terlambat. Alhamdulillah saya bisa hadir di Jaga. Jadi di sana terlambat tidak apa-apa. Baik, jadi nanti jam 11 mungkin saya mohon izin untuk pamit tidak lanjut di ruangan ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sekedar untuk berbagi, menyampaikan informasi bahwa Bapak Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qaumas, agak sulit untuk namanya ini Pak Menteri yang sekarang, Yakut Khalil Qaumas gitu. Kalau kata biasanya begini Gusmen, susah-susah nyebut nama beliau itu pakai Gusmen saja. Jadi Gus Menteri disingkat Gusmen. Ada 7 program yang beliau sampaikan. Salah satunya bahkan ini diletakkan di posisi teratas adalah penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama, dan ini sudah dilakukan secara masif baik berupa diklat, dimtek bagi guru, bagi tokoh agama, penyuluh kegiatan moderasi beragama. Mengapa dibahasakan penguatan moderasi beragama? Pada prinsipnya semua agama ajarannya sudah moderat, sudah ada di dalam setiap agama moderasi beragama. Jadi hanya sekedar menguatkan itu semuanya. Barangkali di tengah perjalanan kita mengarungi bahtera hidup ber-Indonesia ini ada tantangan-tantangan yang mungkin sedikit menggoyahkan semangat kerukunan kita, kebersamaan kita. Makanya kita hari ini menguatkan dengan konsep moderasi beragama. Moderasi beragama sesungguhnya adalah cara sikap atau cara pandang beragama kita yang moderat, yang toleran. Artinya menyangkut cara beragama, sikap beragama kita yang moderat, yang tengah-tengah, yang toleran, yang saling menghargai, yang menyejukkan dan sepakat semuanya dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Kira-kira begitu semangat moderasi beragama. Mengapa ini menjadi tolok ukur? Ya sudah pasti karena memang tantangan Indonesia luar biasa dari segi kemajuan. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Boleh dikatakan negara kita ini mega diversity country, negara yang luar biasa menjemuknya, beragam agamanya, budayanya, bahasanya, ya, atau mau hitung lagi perhelai rambut, beragam lagi. Nah, maka harus ada senjata yang ampuh untuk menjaga keseimbangan itu. Makanya Pak Menteri menurunkan program penguatan moderasi beragama. Meskipun program ini sesungguhnya sudah pernah dijalankan pada Pak Menteri Agama sebelumnya, Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Nah, hari ini Pak Menteri Gus Yakut menguatkan ini.
bahkan pun sampai kapanpun akan dikuatkan paham moderasi beragama ini. Ini salah satu jalan kita untuk bisa mencari tolak ukur bagaimana beragama yang sejuk, tenang, dan mendamaikan. Ada 4 indikator bahwa moderasi beragama di kita berjalan dengan baik. Apalagi tantangan kita di perbatasan ini luar biasa. Tantangannya kan tidak semata soal agama, budaya, bisa jadi persoalan sosial ekonomi, ya kan? Siapa tahu ini kurang lagi. Ekonomi di negara sebelah mungkin lebih hebat, misal di perbatasan dibanding kita. Dalam masyarakat jaga babang, teman kita gabung aja dengan Indonesia. Nggak kaya itu di Jakarta bisa. Ini kan bahasa Jawa. Siapa tahu dengan yang seperti itu kan tergoncang kita kan. Adalah kami milih Malaysia aja bisa. Nah, ini yang kita khawatirkan. Misalnya kalau ini misalnya ya sebatas beberapa saja. Nah, yang pasti moderasi beragama ini kita ingin menguatkan 2 dimensi sikap dan keberagaman kita, sekaligus menguatkan dimensi kebangsaan kita. Nah, jadi paham moderasi beragama ini menguatkan paham keberagaman kita yang toleran, sekaligus menguatkan komitmen kebangsaan kita. Makanya ada 4 indikator bahwa moderasi beragama ini sukses kita jalankan. Yang pertama, bahwa moderasi beragama menekankan komitmen terhadap kebangsaan. Kita beragama, kita berbangsa, kita beragama, kita ber-Indonesia, itu 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ngaku orang beragama harus ber-Indonesia, kalau kita orang Indonesia harus beragama. Ini 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang beragama tapi tidak cinta tanah airnya, tidak cinta Jawa Babang, tidak cinta Bengkayang, tidak cinta Kalimantan Barat bahkan Indonesia. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan itu. Beragama sekaligus berbangsa, beragama sekaligus ber-Indonesia. Itu. Jadi moderasi beragama meneguhkan semangat komitmen kebangsaan itu. Kalau itu kita pegang dengan kuat, berarti moderasi beragama berjalan dengan baik di tengah-tengah kita. Yang kedua, toleransi. Kita saling menghargai, menjunjung tinggi ya, semangat kebersamaan. Ada persoalan bisa kita pecahkan secara baik-baik. Saya pikir kita di Jawa Babang atau di daerah Bengkayang ini pengalaman dari tahun 2003 tinggal di Bengkayang, cara beragama kita cukup toleran, sangat toleran. Biasanya yang menjadi pemicu persoalan bukan hanya kita sudah sangat rukun sebenarnya, karena persoalan politik ya, seringkali agama dijadikan komoditas politik, budaya, etnis, suku dijadikan komoditas politik. Nah, itu biasanya yang sedikit menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, tapi dengan kecerdasan, dengan semangat kerukunan yang luar biasa di masyarakat kita, hal itu tidak akan terjadi. Begitu pilkada, begitu pilgub, memang sih muncul akhirnya ya kita kenal dengan politik identitas, ya masing-masing menguatkan ya politik identitasnya, baik agamanya maupun kesukuannya. Nah, itu biasa-biasa saja selama kita jaga dengan baik. Tapi begitu dijadikan komoditas politik tertentu, nah itu bisa menimbulkan gesekan dan konflik. Saya yakin dan percaya masyarakat kita cukup mampu untuk menjaga itu. Yang penting semangatnya harus sama, bahwa kita ingin nyaman, damai tinggal di sini, dan begitu. Harus jaga toleransi itu. Intinya jangan pernah singgung soal agama, jangan pernah singgung soal etnis. Karena itu kan 2 hal yang sensitif. Kalau kita sudah mulai mengganggu 2 itu, wah persoalan. Makanya jaga betul semangat toleransi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa moderasi beragama kita sukses
kita sama-sama sepakat anti kekerasan, kita mengedepankan dialog. Biasa ngobrol. Kita ini kan kadang suka salah paham atau pahamnya salah, bisa berdua aja ya. Salah paham, bisa pahamnya yang salah. Kalau kita jarang ngobrol, jarang ketemu. Nah, ketemu kan tidak mesti harus di forum-forum formal juga. Ya bisa juga seperti ini. Ini warung kopi, ngobrol di warung kopi, ya kan? Atau di setiap ada kegiatan budaya, kegiatan apa kita hadir, ya kan? Acara-acara di masyarakat dari semua agama itu bisa menikmati dan bisa hadir. Kalau sudah sering kita ketemu, saya yakin dan percaya kita tidak akan mudah salah paham. Jadi kita akan terbuka satu sama lain. Kita lebih mengedepankan dialog. Ya kan begitu. Kita ingat pepatah lama kan, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Itu pepatah lama kita. Sangat baik pepatah itu. Mengapa kita tinggalkan pepatah itu? Bahkan anak-anak kita SD sudah banyak tidak tahu pepatah lama itu. Padahal pepatah itu luar biasa, mengajarkan kita tentang hubungan baik, ya, satu sama lain berhubungan. Nah, jadi kalau pepatah itu kita kedepankan, kita sering ngobrol, sering ketemu, sering dialog, ya, dalam kegiatan-kegiatan. Tidak mesti dialog dalam format. Kita sering ketemu, hidup bertetangga dengan baik, sering kumpul, tidak eksklusif. Nah, ini penyakitnya. Kalau ada masyarakat kita yang cenderung suka eksklusif kehidupannya, baik kehidupan sosialnya maupun kehidupan beragamanya, tanda-tanda Pak, tanda-tanda itu mudah Pak, mau dipoles, mau jadi teroris, mau jadi apa mudah. Orang eksklusif itu kan tidak mudah bergaul, tidak mau bergaul, ya. Tidak terbuka orangnya. Kita tidak tahu Pak. Misalnya kalau orang eksklusif ini tidak tahu, tiba-tiba di rumahnya misalnya ada simpan bom, bisa kan? Atau pahamnya mungkin yang salah. Kita tidak tahu, tiba-tibanya pergi ke tempat ibadah orang lain lalu masang bom misalnya. Nah, biasanya orang-orang eksklusif kebanyakan yang mereka orang-orang yang eksklusif, tidak mau bergaul di masyarakat. Ini permasalahan. Makanya bangun sikap hidup yang inklusif. Kita membaur dengan masyarakat yang lebih luas, lintas etnis, lintas budaya. Buktinya kemarin Yogi Bambang sudah sangat sukses Pak, mengadakan ulang tahun desa Jagung. Di situ hadir berbagai etnis, berbagai agama, berbagai kepercayaan, dan semangat kita untuk menyukseskan kegiatan kemarin. Salah satu forum yang sangat bagus. Anggaplah itu forum-forum formal. Nanti forum-forum informal kita ngumpul di warung kopi dan sebagainya. Banyak persoalan bisa selesai hanya duduk-duduk di warung kopi, misalnya seperti itu. Intinya bangun semangat inklusif, keterbukaan satu sama lain. Jangan hidup eksklusif, tidak membaur, tidak mau bergaul dengan orang lain. Bisa. Kalau gitu hidupnya di mana nanti? Di planet ya. Di planet. Nah, itu yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, bahwa moderasi beragama ini sukses kita laksanakan, kita adaptif terhadap kearifan lokal, budaya di mana kita tinggal. Adaptif, kita melakukan bisa penyesuaian, ya kan? Banyak Pak penyesuaian yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Di Jawa itu Pak, ada masjid bentuknya seperti kayak apa itu, candi, ya kan? Itu kan adaptif budaya, tidak masalah. Atau masjid ada yang berbentuk kelenteng, ya kan? Kayak di sini banyak gereja mungkin yang berbentuk dengan kearifan lokal di masyarakat kita. Selama budaya dan kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan agama, dengan undang-undang yang tertinggi, maka budaya, tradisi, kearifan lokal itu bisa kita jaga dan kita kembangkan. Kalau dalam Islam kita, kalau kami kebetulan Islam ada rumusnya, dan itu rumus agama. Al-adah al-muhakkamah.
bahwa adat itu bisa ditetapkan sebagai sumber hukum, artinya bisa ditetapkan sebagai jalan kehidupan di mana kita hidup. Jadi adat itu diakui selama tidak bertentangan dengan syariat atau prinsip-prinsip ajaran agama atau nilai-nilai agama. Nah, kita jangan anti budaya, jangan anti tradisi. Ini Indonesia. Kira-kira ada nggak di sini yang anti tradisi, anti budaya? Kalau begitu nggak usah tinggal di Indonesia, tinggal di langit. Nggak ada budaya. Selama budaya dan tradisi itu baik dan tidak bertentangan dengan prinsip agama kita masing-masing, maka budaya dan tradisi itu wajib kita jaga, kita kembangkan. Sepakat Pak? Kalau itu bisa kita lakukan, maka pesan Pak Menteri penguatan moderasi beragama bisa berjalan dengan baik. Kita hari ini pakai batik, ini budaya. Hari ini kita mungkin satu tahun nanti kita pakai tradisi pakaian-pakaian tertentu. Kayak kemarin kita budaya. Jangan anti budaya, nggak boleh kita. Para pendakwah dulu juga gitu, baik dari Kristen, Katolik, Islam. Kalau Islam itu Wali Songo ya, itu sangat adaptif. Sunan Kalijaga itu yang dikenal sebagai Wali Songo, itu ada tradisi wayang. Nah, kalau dulu tradisi wayangnya misalnya dalam agama Hindu ya, isinya kisah Mahabharata, maka di zaman Sunan Kalijaga isinya ya ajaran-ajaran Islam. Artinya Islam cukup akomodatif, adaptif terhadap unsur budaya lokal, tidak anti budaya. Jadi wayang itu ya cuma substansinya aja yang diganti, wayangnya tetap. Nah, begitu barangkali itu sekedar pemantik, pemanas untuk dialog kita hari ini. Jadi yang penting hari ini kita sepakat kita komitmen terhadap agama kita, keyakinan kita, sekaligus disadar sama kita komitmen terhadap negeri ini, bangsa ini, dan kita sangat cinta dengan Indonesia. Sepakat Pak? Indonesia adalah rumah kita bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat dimulai nyaman, ayam selasih dicari kurang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Buah kuku, buah kedondong. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talio, Wajuramin Kak Sarga, Masengat Kak Jubata. Terima kasih buat sambutan yang luar biasa dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Haji Damsir Saske. Berikut kita Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Adik kara Sukamino, Batu Ramika Saruga, Sinata Jubata. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati, kita ada salam juga, salam FKUB. Jadi salam FKUB itu rukun. Ya, 3 kali kita ucapkan rukun. Nanti saya ucapkan salam FKUB, nanti kita bersama rukun. Siap ya Bapak-bapak? Salam FKUB. Baik Bapak-bapak, yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Babang, Bapak Camat Ibu Camat ya, Ibu Camat Seluas, Bapak Camat Siding, yang saya hormati juga Bapak
Kartaban, Kabupaten Bengkayang. Yang saya hormati juga Bapak Kapolda Kabupaten Bengkayang. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang saya hormati Pak Kapolsek Negeri Babang, Kapolsek Siding, Kapolsek Seluas. Yang saya hormati juga Bapak Babinsa Jagoi Babang Seluas dan Siding. Dan yang saya sangat banggakan hadirin sekalian yang hadir pada hari ini dan anggota FKUP Kabupaten Bengkayang. Kehadiran kami ya tidak lain tidak bukan hanya silaturahmi bapak-bapak supaya bisa kenal juga dengan kami. Nanti kan ada pertanyaan apa sih FKUP gitu kan, ada orang yang salah dengan FKUP. Saya tidak tahu. Ada yang bilang FKUP itu ya komunikasi katanya, kerukunan. Komunikasi, tapi sebenarnya kerukunan. Jadi forum kerukunan umat beragama, bukan forum komunikasi umat beragama. Jadi perlu saya perkenalkan Bapak Ibu, kalau saya ketua ya dari tahun 2001 kami dilantik dan saya akan berakhir nanti tahun 2026. Jadi 5 tahun masa jabatan kami. Adapun nama saya Kardinal, saya pendeta. Banyak mereka bertanya, Bapak itu statusnya apa? Saya pendeta. Tapi saya bukan pendeta FKUP sebenarnya. Saya pendeta di gereja saya. Dan saya kalau pendeta di gereja teman pun nggak boleh. Saya harus pendeta di gereja saya. Kebetulan memang nama saya tidak boleh dipisah dengan jabatan. Jadi nama saya pendeta Kardinal. Istri 1. Jadi kami memang tidak boleh banyak, 1 enggak. Jadi anak saya 3 dan cucu 5. Dan tugas sehari-hari saya memang pendeta, pelayan. Jadi saya menaungi 2000 lebih umat yang saya naungi. Dan saya juga dosen. Jadi saya mengajar juga, saya tahu-tahu bagi waktu lah. Dan ada tugas-tugas sosial lainnya. Bapak Ibu, perlu kita ya ketahui bersama, namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya senang bapak-bapak kami disambut secara baik oleh Bapak Camat. Bapak Camat kita rupanya ganteng ya. Ya ganteng Pak ya. Ya saya lihat dari jauh, waduh ini Bapak Camat yang saya tahu kenal. Mungkin Pak Camat sudah kenal saya baru kenal Bapak Pak ya. Terima kasih dengan sambutannya yang baik dengan anggota-anggota kami, dengan kami sebagai tamu hari ini. Nah, jadi saya lihat juga selama kami silaturahmi berkeliling, kami bukan memuji Jagoi Babang, tapi saya bilang Jagoi Babang nilai 9 Pak. Nilai 9. Kenapa saya bilang begitu Pak? Kesiapsediaan Jagoi Babang untuk menjaga kerukunan ini hebat menurut saya. Ya, saya lihat Kapolseknya datang semua, Babinsa ada. Sudah itu saya lihat Pak Camatnya terutama ada. Ya. Jadi tokoh-tokoh agamanya ada. Kalau bapak-bapak bertanya, memang nggak ada salam silaturahmi yang lain, ada juga, tapi tak lengkap selengkap yang hari ini. Jadi kita tekuklah untuk Tuhan sejata semua. Bapak-bapak perlu diketahui kalau kita ini negara yang luas. Ya. Kalau saya tidak salah untuk Kalimantan Barat bahkan Kabupaten Bengkayang punya
luasnya 5.000 ya, 5.000 lebih kilometer persegi. Berapa? Ya, 5.000 lebih ya kilometer persegi. Jadi tentu di dalamnya banyak suku, heterogen kita, banyak juga agama, banyak juga kepercayaan yang dimana pemerintah harus menjaganya, dan pemerintah memakai kita sebagai tokoh, ya, memakai FKUI juga sebagai penggerak juga, menjaga ini juga aparatur pemerintah itu yang paling utama. Tapi kita dari bawah kita harus bergerak dulu supaya jangan ya terjadilah seperti saudara-saudara kita di daerah lain. Sayang waktu itu. Jadi kita ini jangan gara-gara agama kita tidak suka dengan saudara kita. Ya, jadi kalau saya ini pendeta, ya saya mungkin diajar oleh ajaran saya supaya mengasihi saudara-saudara saya. Jadi saya tidak berbelas kasih, jadi saya harus mengasihi. Jadi oleh sebab itu, kenapa saudara-saudara kita diminta oleh negara ini untuk menjaga tubuh kerukunan? Kita kan tidak ingin seperti saudara-saudara kita lain yang mudah dipecah belahkan. Ya kita tahulah di Timur Tengah ya, sampai dari dulu ya dari terjadinya negara itu dan sampai hari ini ya, terganggu. Kita bersyukur bangsa kita Indonesia yang ya berbilang tahun suku, agama, bahasa dan budaya kita sampai hari ini masih terjaga, walaupun masih ada segelintir sedikit, tapi yang sedikit ini tidak boleh kita kasih ruang. Tidak boleh kita kasih ruang. Jadi berhubung dengan dasar hukumnya, Bapak-bapak, jadi kami ini pembentukan ini didasarkan pada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing nomor 8 tahun 2006 dan nomor 9 tahun 2006 yang isinya ke rukun 6 umat beragama, ialah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Yang ketiga, rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Jadi ini dasar hukumnya. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut ormas keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan agama, ya, yang berdasarkan agama yang kita anut masing-masing. Perlu kita juga ketahui, Bapak-bapak, kalau pembentukan forum umat beragama ini dimaksud oleh pemerintah, dilakukan dalam masyarakat dan difasilitasi pemerintah. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. Ya, jadi FKUB tingkat provinsi, FKUB tingkat kabupaten punya tugas-tugas, Bapak-bapak, yaitu satu, melakukan dialog. Ini yang dibilang saja dengan aspirasi, ya, nanti kita ada dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.
Ya. Yang kedua, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur. Yang keempat, saudara-saudara, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini tugas-tugas, ini dasar-dasar. Jadi kami bisa melakukan tugas ini. Jadi karena memang sangat-sangat kerukunan di daerah kita memang betul dijaga secara baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, yang coba kita lihat para pahlawan kita sampai mencucurkan darah nyawanya untuk bangsa ini, dan kita generasi sampai hari ini harus siap merawat itu. Jadi oleh sebab itu ini tujuan pemerintah, tujuan juga negara ini, supaya memang daerah kita betul-betul rukun, betul-betul aman, betul-betul damai. Apalagi nanti kita ada dengar penjelasan ini kan, sebenarnya ada gawe lagi kita tuh tahun 2024. Jadi nanti ada muncul ya, muncul bahasa-bahasa yang kalau kita tidak mengerti tentang bahasa itu, ya kita akan membenci satu dengan yang lain. Kita ya, kalau pemilihan legislatif saja kadang-kadang antara istri dan suami itu ada masalah. Tapi ini nanti kita dengar penjelasan dari Bapak Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkayang tentang rumusan-rumusan tentang penjabaran itu. Jadi saya hanya macam membuka untuk menjadi inspirasi bagi kita yang hadir, supaya kita juga boleh mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak panjang lebar tentang kata sambutan saya, tapi nanti ada dialog loh. Kalau mau ditanya saja Bapak-Bapak, nanti kami jelas, mampu yang bisa kami jelas. Jadi kalau memang pertemuan ini saya sangat hargai sekali. Tentang saja saya bilang, jadi tentang komitmen dengan adanya kerukunan ini. Jadi saya harap di sini tidak ada masalah lah. Nanti kalau ada pun tahun ya, pilpres kita atau legislatif kita, ya kita tetap seperti ini karena kita anggap berarti rakyat kita pun sehat dan rukun juga. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kalino, Pak Curamen Kasaruga, Sidangka Cibatan. Terima kasih Bos.